sebentar. Selamat pagi Bu, permisi. Iya, selamat pagi. Ayo silakan. Iya, silakan duduk, Nak. Terima kasih ya Bu. Apakah sudah nyaman? Sudah Bu. Oke. Ini namanya siapa? Juniati. Juniati. Ini ada biodata yang harus Nak Juniati siapkan di situ. Ini Bu ya Bu di sini. Oh, ini tuh administrasi DK kita, Nak. Oh, dari kelas 10-3 ya? Iya Bu, benar. 10-3. Nah, sebelum ini mata pelajaran apa sebelumnya? Tadi biologi sih Bu, tentang metamorfosis. Oh. Wah. Hobinya berenang dan badminton ya? Iya betul. Itu dilakukan itu sebulan sekali, seminggu sekali atau bagaimana? Kalau yang berenang kok seminggu 2 kali ya Bu, Sabtu dan Minggu. Kalau badminton ya sore hari Bu setelah melakukan pekerjaan rumah. Biasanya saya main rumah aja sih Bu. Wah. Ini berapa bersaudara? 2 Bu. Oh iya, Juniati. Kalau boleh tahu ya, Ibu boleh tahu gimana kabar Juniati hari ini? Puji Tuhan baik. Ibu apa kabar? Baik dong, Nak. Ya ampun, senang lagi Ibu ketemu kamu. Bagaimana perasaannya? Senang Bu, nyaman, sejuk ya Bu di sini ya Bu. Iya, kebetulan ini tempat counseling kita dibuat nyaman agar memang bisa melakukan counseling dengan jalan yang baik. Kalau boleh tahu, Juniati datang ke sini sendiri atas kemauan sendiri atau rekomendasi? Kemauan sendiri sih Bu, karena udah mendam sih Bu dari dulu pengen cerita sama guru BK sepertinya ada solusi ya kalau ada sharing-sharing lah dengan Ibu dulu bagaimana nanti ke depannya untuk menyelesaikan masalah saya. Oh, begitu. Sebelumnya apa Juniati kenal sama Ibu atau tahu tentang Ibu? Saya cuma tahu nama Ibu suaminya. Iya. Apakah Juniati pernah melakukan konseling individu sebelumnya? Oh belum sih Bu, baru pertama kali ya Bu. Oh iya, Nak. Ini sebelum datang ke sini tuh pelajaran yang paling Juniati nggak suka atau terkendala seperti itu ada nggak? Matematika Bu, karena kita tahu lah ya kan tentang angka ini kadang mumet kan pikiran Ibu tapi kalau nggak ada angka di dunia ini susah juga. Betul itu. Iya, semuanya butuh angka, bahkan di terawat angka. Ini guru walinya Ibu Rizka ya? Iya. Jadi Juniati datang ke sini itu kan atas kemauan sendiri. Nah, Ibu sangat senang nih Juniati datang ke sini. Ibu menghargai nih kemauan Juniati datang ke sini, kesediaannya meluangkan waktu. Kemudian karena Juniati juga belum pernah melakukan konseling individual, Ibu mau ngasih informasi. Jadi konseling individual ini selama 45 menit ke depan kita itu akan berbincang-bincang. Jadi Juniati santai aja. Juniati itu bisa bebas berbicara karena apapun yang kita bahas di sini itu bersifat rahasia. Baik yang tadi data yang Juniati berikan ke Ibu, percakapan kita nantinya. Dan Ibu harap Juniati bisa terbuka ya selama melakukan konseling individual. Baik Bu. Apa Juniati sudah nyaman? Sudah. Tempat duduknya udah ada yang di luar. Sudah. Oke. Yakin sudah siap? Siap Bu. Oke, baiklah. Kita akan mulai sesi konseling individualnya. Jadi nggak usah tegang kali ya Juniati. Aman Bu, aman. Oke. Jadi permasalahannya Juniati ini, motivasi Juniati itu kenapa? Motivasi belajar saya Bu,
rendah sih Bu akhir-akhir ini, mungkin karena ada juga ya faktor yang mempengaruhi ya. Padahal dulu tiap hari belajar, pulang sekolah tiap hari ngerjain tugas, malam juga sebelum tidur baca buku gitu. Tapi akhir-akhir ini karena sebuah problem, ya udahlah nanti aja belajar gitu. Toh juga nilai itu nggak berpengaruh kali gitu sih yang ada di konsep saya. Padahal kalau ini begitu 2 minggu lagi udah UAS gitu, tapi persiapan saya untuk mulai UAS itu nggak ada. Kalau boleh Ibu tahu, ini permasalahan motivasi belajar ini mulai dari kapan ya, Julia? Ini udah 2 bulan ini sih Bu. 2 bulan ini ya? Iya, karena asal ujian harian kan dulu, itu kan ada ujian akhirnya sumatif harian kayak kita di SMA. Nilai saya nggak setinggi yang kemarin loh Bu. Biasanya nilai saya 90, 95, 98. Ini udah 70, 75 gitu. Bahkan mencapai KKM aja enggak gitu. Makanya sering remedial. Gitu ya. Itu kalau boleh Ibu tahu itu kenapa ya bisa sampai 70-an gitu, nggak kayak 80, 90 lagi awalnya. Itu tadi sih Bu, kan saya nggak belajar lagi di rumah Bu, karena ya ini tadi Bu, nah ini aja saya lagi konseling sibuk main HP. Ini sudah menjadi prioritas saya Bu, kalau nggak bermain media sosial ya bermain game gitu. Jadi nggak ingat waktu, nggak ingat pekerjaan rumah, bahkan belajar pun juga. Makanya di rumah pun sering kena marah Bu sama orang tua. Pekerjaan rumah nggak saya selesaikan gitu. Karena main inilah handphone tadi. Tapi kan kalau nggak ada juga handphone kan terasa hambar hidup ini gitu Ya. Jadi kamu mempunyai handphone ini mulai dari kapan? Kalau Ibu boleh tahu. dari kelas SMP sih Bu, kelas 2. Oh, SMP kelas 2 ya. Ini kan SMA ada kelas 1. Iya, Berarti udah lama ya penggunaan handphonenya. sudah lah Bu, 2 tahun lah ya. Kira-kira waktu terakhir ini aplikasi apa ataupun game apa yang Juniati sering mainkan sampai Juniati lupa sama waktu? Oh, lebih sering TikTok sih Bu, kalau di media sosial ya Bu. Tapi kalau di game itu lebih sering main, itu Ibu tahu nggak main Zuma? Oh, Zuma ya, Ya. yang petualangan. Iya betul Bu, itu kan ada gambar singa itu menerkam bola yang berwarna gitu. Itu asik kan Bu, jadi lupa waktu gitu. Jadi ada kok ada ini nggak interaksi nggak sama orang tua? Ya paling cuma malam sih Bu, malam karena kan orang tua saya kan kerja di luar juga Bu, bapak kan kerja di pabrik, jadi pulangnya malam. Kalau mama karena ada warung ya, jadi mama juga jualan di warung. Paling kalau udah malam dilihat rumah berantakan itu baru dipanggil, Juni, kenapa gak pasang rumah ini? HP terus berjam begitu. Oh, kalau teman-teman ada nggak yang memperhatikan perilaku junior seperti ini? Kalau di kelas sepertinya nggak ada sih Bu, karena teman-teman di kelas juga pada asik bermain game, bahkan orang itu pakai apa namanya tren-tren TikTok gitu sih Bu, main TikTok sekarang kan sesuai dengan zamannya. Tapi kalau saya yang paling cuma scroll aja sih Bu, tidak mengikuti tren gitu. Tapi kalau untuk sahabat saya memang memperhatikan sikap saya yang berubah gitu. Kadang di grup itu ngajak main pun saya udahlah kalian aja gitu, saya sibuk, padahal sibuk saya cuma main HP nih sebenarnya Bu, tapi kayak gitu lah, malas sekali kalau keluar itu. Udah, karena di rumah kan ada wifi, ya udahlah tenang lah di kamar, apalagi kan Bu ada makanan, ada wifi, udahlah sampai malam lah kayak gitu. Oh, jadi awal mulanya itu apakah karena memang ada teman nggak yang merekomendasikan game tersebut atau TikTok? Enggak sih Bu,
Kalau rekomendasi teman nggak ada saja. Hmm, saya pengen aja mencoba hal baru gitu kan di aplikasi. Nah, Play Store kan banyak itu aplikasi-aplikasi unduhan terbaru. Ya udah saya coba-coba aja unduh-unduh gitu. Selagi memori masih muat ya kan Bu. Nah, saya download nanti dengan game Zuma tadi akhirnya kebablasan sampai belajar pun enggak. Tadi kan awalnya Junior itu bilang kalau matematika itu mata pelajaran yang sulit. Iya. Apakah Junior ada les sebelumnya atau masih les? Dulu ada ya Bu, dulu tapi itu di semester 1 Bu. Kelas 10 di semester 1 ini kan udah semester 2 Bu. Jadi di semester 2 ini nggak ada lagi les. Itu kenapa itu? Kenapa nggak les lagi? Karena saya malas juga ya Bu. Ujung-ujungnya belajar bisa kok dia mau ngapain bimbel gitu. Ya udah belajar di rumah mandiri tapi itulah ujung-ujungnya main HP itu jadi nggak fokus memang belajar Bu. Kalau misalnya Juniati sedang belajar, itu sering nggak dengar notifikasi HP terus langsung lihat atau dicuekin? Oh pastilah Bu, nanti teman saya ada juga nanti yang bermain game. Kadang kan Bu, game yang lain itu ada duet nggak Bu dengan teman yang lain di game tersebut, game online Bu. Jadi mana tahu itu notifikasi dari teman saya mengajak main kan, biar duet kan mengalahkan musuh kami gitu Bu. Makanya kalau punya HP ini, jadi mata saya harus melihat ke HP. Iya. Kalau gitu HP coba diletakkan di sini. Enggak Ibu apa kan? Enggak Diletakkan. Betul. Iya. Kita coba. Oke. Boleh nggak fokus ke ibu dulu? Boleh. Oke, terima kasih. Kalau Juniati jauh dari HP nih seperti ini, ada perasaan gelisah nggak? Gelisah pasti lah Bu. Perasaan gelisahnya itu karena nggak lihat HP atau karena nggak lihat HP, karena nggak megang juga ya Bu. Karena kan saya nggak tahu selagi saya nggak megang HP ada info apa di dalam HP gitu nah Bu. Emangnya biasa informasi seperti apa yang kamu dapatkan dari handphone tersebut? Itu tadi ya Bu, kadang ngajak game, kadang teman juga kan ngetek saya begitu tuh Bu di media sosial. Jadi pas saya kepo apa yang di-tag itu tiba-tiba ada nama saya ditandai gitu. Nah, jadi kan berisik kalau nggak megang HP tiba-tiba nanti udah terlambat lah akan dapat informasi ini. Kok nggak di-repost si Juni sih? Kadang kan kayak gitu teman Bu kalau di media sosial ini. Jadi gitu sih Bu. Ibu paham sih perasaan yang kayak tertinggal seperti itu. Kalau misalnya waktu belajar, Juni itu bisa menghabiskan waktu seharian penuh dengan HP atau masih melihat pelajaran di rumah atau ngerjain PR? Oh, kalau tentang belajar sebelumnya ya Bu, saya lebih suka kayak belajar kinestik sebenarnya Bu. Oh, Jadi sambil belajar sambil praktek gitu. Tapi di sela-sela itu kan kita sebagai individu Bu, tidak menutup kemungkinan cuma satu gaya belajar yang kita kuasai ya kan Bu. Di samping itu saya juga suka auditori Bu. Jadi sambil belajar ya sambil putar musik. Bahkan sering saya putar video Bu, video atau film horor Bu. Saya suka horor loh Bu. Jadi sambil ngerjain tugas sambil bunyikan itu yang dari YouTube Bu. Terus kalau itu mata pelajaran IPA, ya saya nggak bisa juga hanya belajar tentang teori itulah Bu, dengan kinestik tadi ya kan Bu. Harus praktek dulu saya baru saya tahu ilmunya itu seperti apa gitu. jadi Juniati ini bisa melihat YouTube seperti itu. Bisa Bu, bisa. Kalau belajar, jadi lesnya nggak terlalu diprioritaskan.
Nah, kalau misalnya seperti itu, apakah Juniati punya jadwal tersendiri dalam mengerjakan tugasnya secara ini? Oh, dulu punya ya Bu, makanya jadwal olahraga saya ada di setiap Sabtu Minggu itu kan berenang. Dulu punya jadwal belajar, jadi pulang sekolah kan Bu udah jam 3 sampai rumah jam 4. Jadi bersih-bersih, bersihkan kamar, bersihkan ruang dapur, ruang tengah, ruang keluarga itulah bikin 1 jam. Dan sampai jam 5, jam 6 mandi dengan makan malam. Jam 7 udah mulai ada belajar itu. Jam 7 sampai jam 8, paling maksimal sih jam 9 sih. Habis itu udah jam tidur. Wah, teratur juga ya Juni. Iya Bu dulu, tapi sekarang itulah Bu. Kasihkan nenek pun terus bahkan sampai rumah pun belum berganti baju ya udah langsung ke tempat tidur main handphone gitu Bu. Padahal masih pakai baju sekolah gitu Bu. Orang tua ada yang memberi tahu nggak kalau kebiasaan Juni itu bagaimana menurut mereka? Ada sih Bu, apalagi mama saya kan Bu. Kadang dia pulang ke rumah kalau gantian jaga warung sama adik. Dilihatlah saya di kamar dengan pakaian yang masih berbusana sekolah ini. Apalagi kan reket, tahu lah Ibu kan orang-orang mata gimana. Nanti jadi kalau udah besar kok jadi apa ya gitu kata mama Bu. Kalau dari sekarang pun nggak disiplin waktu kau, kapan lagi kau belajar? Nanti kuliah udah merantau, siapa yang ngurus kau di sana? Itu kata mama Bu. Ya, tapi saya abaikan ya udah lah, besok-besok yang merantau itu masih ada 2 tahun lagi SMP begitu Bu. Gitu ya Juni. Terus kalau pandangan Juni terhadap perilaku Juni itu bagaimana kalau untuk sekarang? Sebenarnya salah ya Bu, karena nggak disiplin waktu lagi saya. Terus pekerjaan rumah kan jadi lontang-lantung nggak terarah. Salah sih Bu, tapi untuk memulainya itu kayaknya harus memang tumbuhkan niat dulu sih Bu dari hati menurut saya ya Bu. Karena kalau dipaksakan pun kalau itu tidak dari hati saya bakal susah gitu. Jadi susahnya Juni itu berpatokan pada ketidaknyamanan Juni dalam memegang HP ini. Iya Bu, bisa jadi. Kalau minat Juni datang ke sini tadi kan untuk konseling ini, mau apa sebenarnya tujuannya Juni? Yang pertama ada 2 sih Bu tujuan saya. Yang pertama bagaimana saya agar tidak kecanduan lagi dengan gadget ya Bu. Yang kedua menumbuhkan motivasi belajar saya lagi gitu. Karena kan kayaknya menurun prestasi saya nantinya kalau memang motivasi belajar saya ini makin menurun, makin lemah gitu. Ya bersyukurnya sih tahun ini nggak ada lagi yang tentang tinggal kelas. Tapi kan dilihat juga pencapaian nilai itu. Nanti saya pula nanti ranking terakhir kan malu keluarga saya, apalagi mama saya. Kok nggak kena repet lagi saya Bu, aduh. Itu sih Bu. Jadi memangnya di rumah seperti apa ininya sama orang tua? Interaksinya? Dekat sih Bu, apalagi sama mama ya. Karena kalaupun dulunya ya Bu, sebelum saya tergantung dengan HP, kalau pulang sekolah saya selalu menghampiri ke warung. Ada yang bisa dibantu Mak, kayak gitu nah. Jadi setelah pulang sekolah saya beresin rumah sampai bersih, baru saya ke warung Bu, biar mama mandi atau istirahat dulu gitu kan, capek menjaga. Ya udah gitu nah, sambil setelah mandi mama ya cerita-cerita kayak mana di sekolah nang, kayak gitu kata mama. Gurunya kayak mana, dapatnya kau berapa nilaimu gitu, teman-temannya gimana gitu. Tapi karena memang akhir-akhir ini saya kecanduan gadget, jadi interaksi saya dengan mama pun udah berkurang. Mungkin mama juga sebenarnya udah enak pilihan saya ya Bu,
HP, tapi nggak terbilangkan lagi bu, udah sering tapi nggak saya endorse gitu nah. Kalau sama adik bagaimana? Sama adik ya malah sering berkelahi sih bu, karena kan kami satu kamar. Udah itu dia udah jengkel juga ya bu, jengkel sama dia. Kadang udah lah HP itu nggak kau lihat kerjaan udah menumpuk, kain udah segunung nggak mau sok piring pun nggak mau cuci gitu. Jadi apa apa aku. Padahal kalau anak pertama aku sayang kau membantu gitu, jadi sering ribut lah, cekcok kami setiap malam sebelum tidur. Kalau Juniati ngasih ini nggak sama adik, ngasih pegang HP-nya? Oh, HP adik ada sih bu, tapi belum apa sekarang ya bu, kayak HP sekarang ya paling cuma untuk SMS doang gitu. Jadi dari pandangan Juni, apa yang Juni rasakan pada saat ini? Pada saat ini bu, Setelah kita menggali permasalahan Juni, yang saya inginkan gitu ya bu, apa yang dirasakan lah pada saat ini? ya yang saya rasakan sekarang senang sih bu. Akhirnya ada loh tempat saya curhat gitu, berkeluh kesah, tempat saya sharing mengenai apa yang saya rasakan gitu bu. Juni sadar nggak? Juni udah 10 menit tidak memegang HP ini loh pada saat kita berbincang tadi. Iya ya bu. Iya. Jadi gimana perasaannya? Senang ya, nggak terasa gitu, nggak terasa tapi bisa gitu. Mungkin karena belum saya latih mungkin ya bu, untuk melakukan perubahan itu. Kalau misalnya dalam pembelajaran pada saat tadi biologi pada pelajaran sebelumnya itu Juni masih megang HP enggak? Masih bu, masih guru menjelaskan tuh saya masih pegang HP, scroll TikTok, lihat-lihat reel yang ada di IG gitu bu. Fokus nggak di dalam pembelajaran tadi? Fokus, tapi fokusnya paling ya setengah atau 50%. Kalau misalnya di kelas Juni lebih suka nulis kan? Suka. Pada saat guru menjelaskan kalau Juni main HP gimana cara menulisnya coba? Pokoknya apa yang saya dengar itu yang saya tulis bu. Jadi mata saya nggak paling fokus ke guru atau ke bapak tulis bu, enggak. Saya fokus mendengarkan penjelasan dari guru, tapi sambil pena saya sambil mencatat gitu. Baik, Ibu paham apa yang Juniati, apakah Juniati paham dampak dari penggunaan gadget? Paham bu, paham. Dampak itu kan pasti ada plus minusnya ya bu. Yang pertama itu plusnya tadi kan selain kita dapat informasi terbaru alias kita tidak ketinggalan zaman, koneksi kita sebenarnya luas bu. Kalau kita pandai dalam menyikapi media sosial, artinya teman-teman yang lama pun bisa kita rangkul kembali saja. Kalau ada negatifnya, ya kayak tadi lah bu, kayak saya ya, nggak bisa saya manajemen waktu karena lebih besar waktu saya ke gadget, akhirnya belajar saya tertinggal gitu. Itu kan dampak dari negatifnya. Bagaimana dengan dampak positif yang benar-benar terjadi di hidup Juniati? Yang benar-benar kerja, Iya, cuma dapat kesenangan sih bu. kesenangannya. Ya senang kalau main game itu kan, kalau menang itu senang kita bu. Nah itu yang saya dapatkan dulu dari media sosial seperti scroll TikTok gitu. Kadang ada kesenangan tersendiri gitu bu, saat FYP muncul yang memang itu sepaham dan itu juga yang terjadi di kehidupan saya gitu. Jadi oh saya nggak kesendirian kok, ada kok orang yang sama juga menjalani hidupnya seperti saya, ada kok orang yang merasakan seperti ini juga, bukan saya satu-satunya orang di dunia yang merasakan kayak gini gitu.
Kalau misalnya untuk penggunaannya dalam pembelajaran, apakah Juniati yang kemarin itu menggunakan YouTube? Iya Bu, ada juga aplikasi YouTube yang saya gunakan untuk pembelajaran. Nah, Ibu sangat bangga loh. Kami tuh sadar dampak negatif dan positifnya. Selain dari kesenangan, juga ada informasi dalam segi pengetahuan kami. Nah, untuk konseling individual ini kan awalnya kamu datang kembali karena motivasi kamu yang rendah. Nah, perilaku apa yang kira-kira Juniati mau ubah untuk dapat meningkatkan motivasi Juniati dan prestasi Juniati nanti? Perilaku yang iya. Manajemen waktu kali ya Bu, karena kan harus seimbang antara waktu kita bermain dengan waktu kita belajar gitu. Karena kalau nggak seimbang pasti tumpang tindih seperti yang sekarang ini. Kalau saya lebih banyak mainnya di gadget, akhirnya bidang belajar saya ini lemah gitu. Tapi kalau saya lebih kuat juga di bidang belajar, kan stres juga Bu belajar, terus sudah belajar di sekolah, belajar di rumah lagi. Nah, nggak ada hiburan dari gadget itu apa juga sih sama otak saya gitu kan. Otak ini kan butuh istirahat juga, butuh pendinginan gitu. Jadi ya harus seimbang lah gitu. Ya, Ibu juga bangga loh. Selain dari kamu merasakan kesadaran dari manajemen waktu kamu juga harus bisa mengontrol diri kamu dalam menggunakan gadget tersebut. Kalau boleh Ibu tahu, apakah kamu dapat memberikan jadwal kegiatan kamu dari bangun tidur sampai melakukan aktivitas tidur kembali? Bisa Bu. Harian. Ya, sehari-hari kamu. Iya Bu. Oke. Wah, aku bangun jam 5 pagi ya Juniati. Iya betul Bu. Kemudian membereskan kamar. Wah, sangat rajin Juniati ini. Ini sudah kebiasaannya. Sudah. Oke, ini memang sekolah. Kemudian membersihkan rumah. Di jam 5 Mardian masak. Oh, Juniati masak. Bisa dong Bu, kalau untuk menggoreng menyambal bisa saya Bu. Wah. Kemudian membantu menutup warung dan makan ya. Wah. Ini selesai di belajar. Ini di belajar ini kamu mau ngapain saja? Kalau belajar ya Bu, itu kan ada 2 jam saya tulis yang dari jam 7 sampai jam 9. Nah, jadi setengah itu saya membahas tentang pelajaran yang sudah dibahas di sekolah tadi Bu. Baik itu saya mengulas pelajaran satuan itu maupun mengerjakan PR. Jadi setengah dari 3 jam itu saya lakukan untuk kegiatan ataupun saya belajar untuk pelajaran besok harinya gitu yang akan datang gitu. Baiklah, kemudian ini kamu tidur ya jam sekitaran jam 10 ini. Iya benar. Kemudian, ibu boleh saran nih pada saat jam 9 dan jam 7 sampai jam 9 ini kamu bisa loh 30 menit setelah kamu belajar itu bermain HP atau kamu tidak terlalu jenuh ya. Iya Bu. Iya. Nah, kemudian ibu juga bilang di sekolah itu kita memang tidak ada razia HP. Namun pada saat proses belajar mengajar, pada saat di kelas, ada baiknya Juniati itu tidak memegang HP ya. Ini untuk dapat memfokuskan diri Juniati. Walaupun memang Juniati itu bisa fokus dengan mendengarkan dan juga menulis, ibu sarankan lebih tekankan juga, dikembangkan juga visualnya. Apakah pada saat menutup warung ini orang tua Juniati sudah di rumah? Belum Bu, malam
sama kami pulang dengan mama. Kadang memang mama ada luar karena kan adik kan di rumah juga, jadi takut juga kalau ada apa-apa di rumah. Nah, adik kan masih SD Bu. Oh iya, kalau ayah, Ayah pulangnya nggak nentu, kadang jam 11 malam, kadang jam 9 malam, tergantung pabriknya sih Bu. Kadang mesinnya sering gangguan gitu. Jadi kalau sering gangguan sering lembur gitu. oh berarti orang tua yang ada di rumah ya, ibu ya. Iya, saya Berarti ibu dapat berkomunikasi melalui orang tua kamu ya. Kemudian ibu bakalan berkomunikasi juga dengan wali kelas kamu ya, untuk mengatur jadwal kegiatan kamu ini. oh gitu. Kira-kira Juniati, ini kan jadwalnya ini kan ibu juga pengen nih memeriksa apakah Juniati udah melakukannya atau belum. Nah, keinginan ibu itu dapat terwujud kapan nih? Pada saat pertemuan berikutnya itu di hari apa? Kira-kira Juniati bisa? Di hari Jumat Pak. Di hari Jumat ya. Berarti minggu depan di hari Jumat kita ketemu lagi seperti ini. Iya Bu ya. Oke. Nah, ini kan Juniati udah sadar bahwa adanya jadwal pengendalian diri dalam menggunakan gadget itu sangat penting di hidup Juniati. Apa pengalaman yang Juniati dapatkan pada saat sesi konseling ini? Pengalaman saya ketemu sama Bu Sonia itu semangat luar biasa dalam sesi konseling ini. Saya berterima kasih Bu. Saya bersyukur diperjumpakan dengan Ibu. Akhirnya Ibu dapat membimbing saya, mendampingi saya keluar dari zona nyaman ini. Karena saya udah terlalu nyaman dengan HP Bu. Tapi kalau terlalu nyaman dalam konotasi negatif itu kan nggak ada gunanya gitu. Jadi bersyukurnya Ibu bisa lah mendampingi saya keluar dari zona itu gitu. Saya bersyukurnya terus akhirnya saya dapat saran atau pencerahan melalui schedule, menjadwal ulang, saya bisa menata hidup saya kembali gitu. Oke, Ibu bangga dengan Juniati ya. Juniati bisa tanda tangan di sini. Juniati bukti kalau misalnya Juniati melakukan menulis jadwal ini ya di sini Juniati. Iya, iya. Ibu harap ini jadwalnya dapat kamu dapat mempertanggungjawabkannya. Nanti Ibu hubungi orang tua dan wali kelas kamu untuk memantau jadwal kamu ini ya. Oke, Ibu sudah menyarankan tadi, kamu bisa loh melakukan membuka HP gadget, melakukan game, memainkan game, memainkan sosial media kamu. Namun itu di luar jam belajar kamu ya. Jadi kamu harus belajar dulu, baru melakukan hal tersebut sebagai bentuk agar kamu tidak terlalu jenuh. Begitu juga dengan di sekolah ya, Juniati kita sudah sepakat. Nah, bagaimana tanggapan kamu mengenai tindakan kamu pada saat konseling individual ini? Pendapat saya Bu ya. Pendapat saya ruang BK ini tidak semenyeramkan itu kalau gitu. Nah, jadi BK ini merupakan tempat untuk berkeluh kesah, tempat untuk cerita, tempat untuk sharing, berbagi cerita. Jadi ada dorongan tersendiri dan ada loh tempat untuk meluangkan apa yang kita rasakan. Oke, sikap kamu untuk kedepannya pada saat kita pertemuan di hari Jumat. Sikap saya, Ya. sikap saya itu yaitu ingin mengubah pola atau kebiasaan buruk saya yang bermain gadget dengan cara menyeimbangkan antara siklus jamnya belajar dengan gadget tadi. Seperti yang Ibu bilang, di sekolah nggak ada razia HP, tapi kan bisanya kita memakai HP di saat di luar daripada jam belajar, misalnya saat jam istirahat atau saat pulang sekolah sambil menunggu orang tua menjemput. Nah, itu sangat bagus Juniati. Bagaimana dengan lingkungan sosial kamu, termasuk dengan teman kamu? Kalau itu saya lebih antusias atau lebih peka lagi ya Bu menjadi juni saya yang sebelumnya.
yang lebih friendly terhadap lingkungan, baik itu sosial terhadap teman sekitar maupun kepada keluarga. Oke, dan kamu sudah bertanggung jawab untuk melakukan jadwal ini. Dan ibu sangat bangga sekali sama Juni. Sudah tidak lama lagi ya Juniarti. Kita janji tadi 45 menit. Ya, waktu ini sudah mau habis Juniarti dan ibu merasa untuk pertemuan berikutnya kiranya Juniarti dapat meresponnya seperti ini juga, dan ibu sangat bangga pemikiran Juniarti itu dapat berubah dengan memberikan jadwal kegiatan Juniarti. Selain itu Juniarti sudah 40 menit, saatnya nanti Juniarti kembali ke kelas. Ya, ini kan sudah waktunya ya. Langsung masuk ke kelas dan juga memperhatikan guru ketika mata pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya itu apa Juniarti kalau boleh bertanya? Bahasa Indonesia, Bu. Oh, bahasa Indonesia. Jadi semangat ya. Terima kasih atas waktunya Juniarti. Kita akhiri dan sesi konseling individu ini juga teratasi. Oke? Terima kasih.